Oke deh, ini streaming pertama awal tahun, nggak tahu aneh banget rasanya. Kagak pernah streaming ya, tapi kita coba streaming. Kayaknya 2022 gabut butok mau coba kita rajin-rajinin streaming ya. Mungkin buat teman-teman yang kalinya mau direview CV-nya, kita bakal review-review terus. Review dasar ya. Jadi beberapa waktu kemarin ya, beberapa temen ada yang share minta direview ya CV-nya ya. Gue coba di kesempatan kali ini kita akan review CV dulu ya. Kayaknya ada 4 CV yang mau direview. Tujuan review sih sebenarnya satu ya. Teman-teman yang ingin direview itu ingin gue tunjukin bahwa kita harus lebih paham aja sama apa yang dibutuhin si perusahaan yang bakal kita apply sih. Jadi ya karena kalau nggak paham apa yang mau kita apply kayaknya di situ malah nggak nyambung begitu. Karena banyak orang tuh fokus banget pada ngeplay tapi nggak paham dulu nih sebenarnya di perusahaan itu butuhnya apa. Pahamin aja dari iklan lowongannya. Sebenarnya sih sesimpel itu sih kalau menurut gua. Ya, jadi kalau iklan lowongannya kita udah paham, sebenarnya kita bisa ngulik lagi nih perusahaannya itu karakternya kayak gimana. Jadi bukan cuma terbatas dari baca iklan doang, tapi pahamin lagi budayanya atau mungkin ada gogon-gogonnya kan, gosip-gosip underground dari perusahaan-perusahaan itu sehingga kita bisa lebih ya fit in sama si perusahaan yang mau kita apply. 2022 masih banyak kesempatan buat teman-teman yang belum pernah dapat kerja. Ya semoga sih ini dapat dapat segera sih. Poinnya begitu ya. Nggak usah banyak cincong ya, kita mulai aja dulu. Thanks buat teman-teman yang udah share ya. Dan kita lihat ini CV yang pertama ya. Jadi CV ini kalau eh buat gue di sini CV-nya udah rapi sih sebenarnya. Dan kita bakal melihat ini ada foto ya. Jadi gue sensor aja semua namanya. Dan kalau boleh gue bilang sih sebenarnya ini ada di bawah ya. Nanti kita lihat lagi. Jadi kan dia 2 lembar nih. Tuh, ya kan. Ya, tapi kita lihat dulu dari iklan lowongannya dulu ya. Nah, jadi iklan lowongannya di sini dia adalah namanya Digital Sales Store nih. Nah, kalau udah bertulisan begini Digital Sales Store ya, jadi saran gua lebih baik ya di paling atas ini adalah ya bikin aja nih ya namanya nih Digital Sales Store tadi ya. Karena kalau ya supaya bisa paham aja sih konteksnya. Oh ini perusahaan ini lagi cari si kandidat digital sales store begitu. Itu aja. Karena perbedaan banyak kandidat gitu biar dia langsung tahu. Oh ini nih konteksnya apa gitu ya. Ya kayak artikel headline begitu ya. Terus kalau nama menurut gua kalau bisa ya fontnya ini nih lebih gede nih ya. Fontnya itu lebih gede dari nama ya. Jadi fontnya tulisan nama judulnya lebih gede dari nama. Menurut gue itu biar lebih pampang gitu ya. Bagaimana dengan penggunaan foto menurut gue? Ya, kalau menurut gue tergantung dari sisi lamarannya ya. Ada beberapa posisi lowongan tertentu yang masang foto itu jadi wajib kalau menurut gue. Ada yang enggak. Nah, kalau ngeliat dari iklan lowongan ini, kita lihat nih. Biasanya yang mana yang perlu, mana yang enggak. Kalau gue lihat dari sisi iklan lowongan di sini, ini tidak menunjukkan satu kalimat utama yang membutuhkan penampilannya. Gue nggak suka iklan lowongan dengan tulisan berpenampilan menarik ya. Tapi ya itulah fakta di dunia HR. Tapi faktanya kalau ada iklan yang bertuliskan cari berpenampilan menarik misalnya, nah itu pampangin aja ya, jembrengin aja fotonya kita yang paling ganteng, paling cantik. Nah jadi kalau ini nggak ada nggak harus ya. Cuma concern gue adalah lebih ke maksimalin dari sisi ini aja, maksimalin dari sisi space-nya aja. Kalau space-nya dirasa apa terlalu ngabisin tempat ya ya wes kalau gitu nggak usah. Tapi kalau masih tempat ya foto ini nggak jadi hal yang wajib ya. Kecuali tadi ya iklan lowongannya memang meminta harus mencantumkan harus ada berpenampilan menarik misalnya. Nah, ini sebenarnya bagus ya kalau menurut gua. Di sini dia cantumin ini nih yang namanya profil summary-nya ya. Kumpulan sesuatu yang menjadi kekuatan lah. Ini lebih ke simpelnya diri kita seperti apa. Tapi banyak yang nggak begitu paham, banyak yang nulis ya.
profil summary ini dianggap adalah inilah diriku gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Konsepnya lebih ke arah apakah yang memang kita miliki, pengalaman kerja, skill, motivasi, minat, passion, apapun itu relate sama apa yang dibutuhin sama di iklan lowongan kerja. Jadi ya jangan terlalu fokus pada diri kita doang, tapi fokuslah pada apa yang dibutuhkan si perusahaan. Karena kan kita mau masukin, kita mau kompetisi, kita mau bersaing dengan orang-orang yang mungkin melamar sama, namun bedanya apa? Apakah kita lebih relate sama kebutuhan si perusahaan apa enggak itu sebenarnya. Kalau dilihat ini sebenarnya bagus ya. Di sini dia nunjukin dia baru lulus 2020 ya, sebelumnya pernah kerja sebagai sales supervisor dan sales ya, frontliner. Apakah itu relate? Nah, coba kita lihat. Kalau melihat dari sisi iklan lowongannya, di sini cari dia fluent in English, dan di CV tadi dia sudah full in English, bagus menurut gua. Kemudian familiar and have experience operating web store dashboard. Nah, di sini nih, ini penting nih, operating web store dashboard. Kalau di mana di profil summary ini tidak menunjukkan satu hal yang dia biasa lakukan gitu, yaitu dia terbiasa dengan web store dashboard ya. Kecuali ya kalau di sini mungkin store supervisornya ternyata dia biasa nih, kan kita nggak tahu nih store supervisor itu melakukan tugas apa, apakah terbiasa juga dengan web store dashboard. Nah itu kan jadi pertanyaan. Kalau seandainya memang sesuai ya rugi banget CV ini, karena harusnya dia bisa cantumin, tapi kalau nggak sesuai ya berarti memang ada hal yang dia udah kelihatan, ada gapnya di sini secara skill ya. Nah coba deh kita intip lagi. Tadi operating web store, kemudian ya kemampuan analitik ya, connector material, ini juga lebih spesifik lagi ya, critical thinking. Oke. Coba kita lagi cek apakah dia menunjukkan satu hal yang critical thinking. Profil summary juga bukan hanya ditulis apa adanya ya, saya memiliki critical thinking, nggak gitu. Jadi tekniknya adalah bagaimana kita menceritakan bahwa kita memiliki critical thinking dengan apa? Dengan project atau mungkin pengalaman kerja yang udah pernah kita lakukan. Kalau cuma menulis I'm critical thinking, ya menurut gue sih juga nggak menunjukkan sesuatu ya, malah jadinya kayak jualan kecap aja. Oh saya ini bagus ya, bagusnya tuh yang mana gitu maksudnya. Terus kita lihat lagi. Nah ini paling umum nih, familiar in reporting in document, Word, Excel, PowerPoint ya. Di sini dia tidak menceritakan secara spesifik nih bahwa dia terbiasa dengan hal tersebut. Concern gue adalah lebih baik kita membaca secara spesifik apa yang dibutuhin di iklan lowongannya gitu. Jadi dengan mencantumkan kata kunci yang memang dibutuhkan di iklan lowongan, itu membuat profil summary ini menjadi lebih efektif gitu. Jadi bukan hanya menceritakan inilah diriku, bukan, tapi menceritakan apakah diriku sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Itu poinnya si profil summary ini sebenarnya. Email, alamat rumah, nomor HP menurut gue sih udah oke ya, ditaruh di atas lebih baik gitu. Kemudian education. Nah, ini kalau ngelihat dari apa ya? Kalau ngelihat dari nama universitas sih gak ada masalah ya. Nah, ini juga bagus sebenarnya, dia menjual ya dengan baik. Dan IPK-nya kan bagus 3,88. Ini nama sekolah SMA sih menurut gue masih nggak masalah ya. Selama space kita masih oke dan dia bikin dua halaman sih ya masih bagus aja, nggak apa-apa. Nah skill ini lebih baik ditaruh di atas, di sini sih menurut gue bagus ya. Nah di sini sih sebenarnya dia bagus nih nulisin di sini ya. Microsoft Word sesuai dengan apa yang dibutuhkan di iklan lowongannya tadi. Ini kan dapat ya, berarti secara skill set ada. Tapi kalau saran gua lebih baik taruh di atas sini aja nih ya, karena atas sini kan pertama kita kali baca ya di sini gitu loh. Tapi ya wes, kalau ini skillnya sudah kegabung di sini ya wes, nggak apa-apa. Kemudian sayangnya ya di sisi skill ini dia tidak menjawab apa yang dibutuhkan di iklan lowongan ini, tentang ya familiar dia tentang operating web store dashboard ya khususnya di Shopify ini. Gua belum pernah ngeliat ini aplikasinya, tapi kalau dia seandainya paham ya mungkin dia harus bisa bercerita ya. Tapi syukur-syukur kalau dia punya pengalaman tadi di store supervisor, itu mungkin masih tipis sih menurut gua ya. Nah
Ini dia ada hal yang menarik nih menurut gua ya, ketika dia menuliskan willing to be placed in Bandung ya. Nah, jadi dia juga secara spesifik nulis nih willing to be placed in Bandung. Nah, menurut gue ini juga hal yang bagus. Kadang ada skill, ini udah kalau udah dalam kondisi semua sama-sama oke skillnya, dan satu dia kondisi di luar Bandung, yang satu di luar Bandung, pasti yang lebih dipikir diambil orang yang di Bandung sih sebenarnya. Nah, ini good point nih sih menurut gue. Kalau gue sih kurang kurang suka ya, kenapa kita nggak pede ya, kalau memang nggak bisa ya nggak usah ditulis, tapi kalau memang udah dipelajarin basic skill ini nggak usah ditulis sih menurut gue. Udah tulis aja Google Ads, nanti pas interview ditanyain ternyata kita nggak bisa, ya udah itu bagian dari memang nggak bisa aja. Karena nanti kalau basic skill nanti malah langsung pikirannya lebih ke negatif dulu, oh dia masih basic nih. Nah itu loh maksud gue, bukan berarti mau berbohong, tapi lebih baik ya tulis aja satu skill, nanti yang biar dia yang menilai begitu loh. Karena kita menganggap itu basic, belum tentu orang itu menganggap itu basic, atau sebaliknya kita merasa expert ternyata ya masih ecek-ecek, kan kita nggak tahu. Nah lebih baik menurut gue nggak usah ditulisin pakai skor atau pakai skala kualitatif gini aja, ya udah tulis aja Google Ads gitu. Terus pengalaman organisasi ya, ini kalau melihat, sebentar gue lihat working internship ya. Oke deh, kalau dia memang belum pernah internship, kalau menurut gua ini dia cari iklan. Oke, jadi ya bagus ya. Ini lowongan tidak membutuhkan pengalaman kerja sekian waktu ya. Jadi eh susunan susunannya untuk mencantumkan pengalaman kerja itu nggak terlalu utama sih menurut gue, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang mau sih sebenarnya pengalaman kerja ini lebih baik ditaruh di paling atas ya. Jadi kalau ngelihat dari sisi ini nih, dari sisi, nah lebih baik di sini nih justru. Nih di sini nih tulisin justru pengalaman kerjanya ya, atau pengalaman magangnya langsung, malah lebih bagus. Karena kan kita mau jual apakah pengalaman itu cukup relate dengan si iklan lowongannya begitu ya. Tapi sorry, ini kok gue jadi bingung ya. Dia pernah kerja sebagai store supervisor dan store frontliner. Nah, kalau dia pernah punya target record, dia cerita pernah 100% lebih bagus sih sebenarnya. Tapi tunggu. Juni 2020. Nah, ini gue kak bingung ya. Kalau ini adalah memang masih kerja, lebih baik jangan digabungin. Ini working internship ya, sama internship sama working mending dipisahin aja. Pengalaman kerja ya pengalaman kerja, pengalaman magang. Jadi lebih baik dibikin dua judul yang berbeda begitu ya. Karena kalau bisa disebut ini magang agak lama menurut gue sih. Tapi kalau ini disebut kerja, ya seharusnya lebih baik dia cerita aja bahwa dia masih bekerja begitu kan, kalau di depan awal. Karena kalau dia udah punya pengalaman kerja, justru lebih baik dijual dari depan ya, bukan di halaman kedua ya. Jadi orang nggak akan membaca, karena biasanya tuh yang dilihat keunggulan dari orang yang punya pengalaman kerja adalah ya pengalaman atau mungkin skillnya saat bekerja ya. Nah, jadi saran gua mungkin buat CV ini lebih baik ini taruh di depan. Ini jangan di belakang. Nah, kalau ini mungkin magang ya, karena dia Juli Agustus ya. Jadi ini lebih baik dipisah aja menjadi satu judul yang baru ya, karena kalau magang ya magang. Nah, dari sisi penulisan ini bagus nih, ada bulannya, ada tahunnya ya. Kemudian ada job desk-nya ya, 3 sampai 5 menurut gue masih oke ya. Di sini dia juga nulisin ada angkanya. Jadi di sini dia membuat satu aktivitas bahwa dia secara satuan waktu nih weekly dia 5 karyawan. Nah, jadi idealnya memang menuliskan iklan, atau mungkin menuliskan apa yang sudah kita kerjakan itu dengan format seperti ini nih. Like di contoh nih.
yaitu aktivitasnya apa. Kemudian ini weekly-nya adalah satuan waktunya dan ini angka pencapaiannya. Ya. Ini bagus. Tapi apakah itu relate sama apa yang dibutuhkan di iklan lowongan? Belum tentu. Tapi nggak masalah karena apa yang sudah kita kerjakan ini nggak usah diutak-atik ya. Memang ini tugasnya kita yang kita kerjakan. Tapi kalau menurut gua yang perlu diutak-atik itu di sini nih. Jadi gue selalu sarankan jangan pernah pakai CV killer, artinya satu CV untuk semua iklan lowongan yang mau di-apply begitu, karena semua iklan lowongan itu bisa beda-beda, satu posisi pun bisa beda requirement-nya atau mungkin kualifikasinya. Nah, lebih baik cari yang lain gitu kan. Nah, jadi kalau di sini ya lebih baik dia yang sering diedit-edit di sininya ini justru menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di iklan lowongannya ya. Sedangkan kalau dari sisi ini ya biarin aja. Ini sesuai dengan pencapaiannya, apa yang sudah kita kerjakan. Maintain operational activities in procurement of goods and service to ensure all stock are available. Nah, ini harusnya lebih kasih konteksnya lagi. Mungkin itu memastikan stoknya mingguan, harian, bulanan. Nah, ini kan juga lebih jelas. Kemudian direct sales in store ya. Ini dia melakukan selling. Kalau melakukan selling, ya dia mungkin bisa menjelaskan berapa pencapaiannya dalam setiap bulan. Mungkin dia selalu capai 100%. Kalau dia memang itu dilakukan, itu bisa diceritakan di profil summary tadi sebenarnya kan. Ya, tapi ini juga menurut gua ini cukup bagus, manage daily report ya. Jadi berarti setiap hari dia melakukan terbiasa membuat report. Sementara di iklan lowongan tadi memang dia menunjukkan ya familiar reporting dokumen ya. Dari sisi ininya sih menurut gua masih cukup relate sih ya. Di salesmanship-nya harusnya dia lebih bisa jualan bahwa dia terbiasa achieve target. Syukur-syukur malah lebih ngomong angka sekalian bahwa dia punya target satu bulan misalnya 100 juta dan dia terbiasa untuk achieve 100% dari 100 juta. Wah, itu lebih menarik banget ya. Di sini dia nggak menceritakan hal tersebut. Menurut gua sih nggak masalah kalau dia biasa achieve dengan 100, ada angkanya itu sangat menarik, apalagi kalau bicara dengan sales ya, karena ngeliat angka udah pasti itu angka target yang bakal dia akan lakukan nanti ketika diterima sebenarnya. Nah, jadi jual sekalian apa yang sudah kita kerjakan yang di masa lalu itu kan. Nah, ini sebenarnya nih responsible and leadership skill sebenarnya dia sudah tunjukkan di job nih di sini nih. Ini lumayan ya, ada aspek leadership yang pernah dia lakukan. Tapi sayangnya, itu ditulis di halaman kedua. Coba dia nulis ini di sini nih, di bagian sini. Jadi dia nggak usah cerita panjang lebar tentang previously work at store. Langsung aja tulis bahwa dia memiliki pengalaman leadership memimpin 5 orang. Wah, itu langsung jelas malahan. Oh, dia biasa leading team gitu. Dia terbiasa achieve target 100% dengan target value-nya berapa ratus juta misalnya. Oh, itu lebih menarik lagi menurut gue. Ya, paling itu sih udah sudah bagus, tinggal dioptimalkan aja sih kalau menurut gue. Dan nah ini menarik ya. Meskipun nggak harus menjadi satu hal yang paling wajib dimilikin, tapi nama referensi ini membuat misalnya bisa saja seorang HR, recruiter itu melakukan referensi cek. Referensi cek itu artinya tuh kita ya seorang HR itu seorang recruiter menanyakan ke mantan atasan atau orang yang kita percaya direferensikan untuk bisa dimintain keterangan nih. Misalnya kalau kita mau tahu nih orang ini kayak gimana, bagus apa enggak, ya tinggal telepon aja. Jadi dia cantumin nomor HP-nya. Ini bagus sih menurut gue. Kalau bisa tinggal tambahin lagi nih satu ya, jabatannya apa di perusahaan apa gitu. Jadi kita tahu nih kapabilitasnya dia sebagai apa. Tapi kalaupun nggak dimunculkan ya masih oke lah menurut gue. Setidaknya dia tahu nih apa yang harus kalau mau tanya versi pendapat orang lain ya nih tanyain ke dia. Itu ya. Tapi catatan gue sih sebenarnya di sini kurang tajam aja dari sisi skill sellingnya ya. Jadi dia ada pengalaman selling, tapi berapa pencapaian sellingnya itu yang menurut gue tinggal itu aja deh dihajar. Wah, menarik sih ini. Ya. Itu kalau menurut gue, kita lanjut lagi aja nih. Nah, ini CV yang kedua nih, CV yang kedua ya, formatnya ini nama ya. Kalau secara format ya ini sudah rapi juga ya. Dia sudah memberikan tanggal bulan juga ya.
secara apa konsistensi fontnya menurut gue juga cukup tapi kayaknya ini lebih kecil aja sih ya. Kayaknya lebih kecil aja. Jadi em, ya menurut gue masih oke sih. Tapi kalau seandainya ini cuma satu lembar, menurut gue sih kalau boleh ini sih nggak usah dibuat kecil sih, gedein aja, dibikin sama nih sama font yang di sini nih. Jadi takutnya nih yang pembacanya atau rekruternya itu ternyata dia punya gangguan mata, nggak bisa baca teks terlalu kecil gitu ya, terlalu dideketin itu kan kasihan juga mungkin. Ya, jadi ya tolong dibantu lah ya HR-nya biar nyaman. Jadi pembacanya biar nyaman itu membuat kita juga lebih enak. Kesempatan kita untuk dibaca lebih lebih lama itu juga lebih enak karena ya mungkin nggak sampai 1 menit ketika kita baca satu CV itu langsung kelihatan oh ini menarik nih ini bagus gitu biasanya. Jadi penentuan font yang nyaman itu juga bagian dari hal yang membantu sih kalau gua rasa. Tapi kita lihat dulu dari sisi iklan lowongannya. Nah, gue nggak tahu nih iklan lowongannya posisi apa ya. Tapi kalau naga-naganya dari sisi ini ada inventory, AR tax, mungkin orang accounting kali ya atau orang tax ya. Jadi saran gue lebih baik ya biasa tulis nama ini aja, nama posisinya ya di sini nih di atas nih judulnya gitu ya. Karena kalau ada judul kan lebih enak gitu loh, langsung paham langsung konteksnya. Kalau misalnya rekruter itu sehari dia review 50 sampai 100 CV gitu langsung jebret gitu dapat begitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya terlalu random ya. Kalau mungkin rekruternya udah pakai ATS enak gitu langsung foldernya jelas gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dia by email doang ya takutnya repot gitu males bacanya. Nah, jadi itu kita lihat lagi iklan lowongan ini kelihatannya tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi nggak usah berbahasa Inggris juga nggak masalah. Tapi kalau iklan lowongannya berbahasa Indonesia, tapi kita bikin dengan bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kualifikasinya bahasa Inggris, kita teksnya bahasa Indonesia, gue sih merasa kayak kurang sih, karena kita tuh sebenarnya ditantang untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena ada indikasi kultur di perusahaan tersebut akan biasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi yaitu kebolak-baliknya sih. Nah, kita lihat di sini minimal pendidikan minimal. Waduh, ini bingung juga nih bikin iklannya. S1 atau S2 Finance, fresh graduate dipersilakan melamar. Nah, ini kita lihat nih, dia punya pengalaman. Wah, dia punya pengalaman kerja. Fresh graduate lebih dipersilakan misalnya. Wah, ini berarti bagus. Dan gue suka ya karena dia langsung jembreng ini pengalaman kerja langsung di paling depan. Nah, ini yang gue maksud nih bahwa kalau kita punya pengalaman kerja itu memang jadi kekuatan kita sebenarnya. Kalau lu memang nggak punya pengalaman kerja, ya mungkin pengalaman magangnya yang menjadi kekuatannya. Tapi kalau ini udah bener menurut gua. Mungkin paling atas kita baca sangat termotivasi berpengalaman. Gue terus terang kurang suka ya dengan self claim kayak gini. Lebih baik cerita sih. Cerita itu membuat orang bisa langsung terarahkan bahwa oh ini orang memang termotivasi begitu. Dibanding saya sangat termotivasi. Jadi tanpa harus ngomong ya kita bisa bercerita gitu loh. Dan orang akan punya langsung pemahaman yang spesifik gitu. Kecuali dia bikin poin-poin langsung spesifik nih, ada angka, ada pencapaian dan ada satuan waktunya. Nah, itu lebih jelas. Nah, gua kurang aja merasa kurus ya, gitu kan. Berpengalaman menyampaikan dukungan administrasi keuangan dan logistik. Oke, coba kita lihat dari sisi ini. Nah, di sini dia tulis IPK minimal 3. Saran gua lebih baik bicara sederhana dulu aja mungkin. Saya memiliki IPK 3 itu juga nggak apa-apa menurut gua. Itu malah langsung ketemu nih orang ini lebih cocok. Gua nggak tahu apakah jangan-jangan dia punya IPK nggak 3. Jadi IPK dia 3,73 loh. Bagus loh sebenarnya. Lebih baik ini naikin aja ke atas sekalian. Jadi ya di dalam highlightnya gitu loh. Jadi dia mau pamer sekalian nih saya IPK 3,73 gitu kan. Jadi lebih jualan gitu. Memahami dan mengenali inventory AR dan teks pajak. Ya, jadi dia sih udah cerita sih di sini sebenarnya dan itu menurut gue bagus. Ya. Nah dan logistik ya. Kalau mau kalimatnya yang lebih menohok kalau menurut gue adalah langsung aja ditulis ini kan dia pengalaman staf administrasi import ini 2 tahun nih 2017-2019. Nah kalau gue lebih baik tulis aja gini ya berpengalaman lebih dari 2 tahun misalnya ya atau mungkin 2 tahun memiliki pengalaman 2 tahun dalam mengerjakan
apa nih tadi? Dalam mengerjakan mengenai inventory, AR dan tax. Nah, jadi lebih 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 bisa menjawab bahwa orang udah 2 tahun tuh pasti bukan hanya memahami tapi udah ngelotok, kurang lebih begitu kan. Jadi mungkin gua mau tambahin itu usulan gua. Menambah pendidikan keterampilan di bidang perpajakan dengan menghadiri seminar dan konferensi. Gua nggak tahu ini korelasinya kayak gimana, yaitu menghadiri seminar. Oke, dia selalu update mungkin bahasanya begitu, tapi lebih baik kita konteksnya di sini penelitian dan daya analisa yang baik ya. Jadi mungkin ini kita bisa pakai nih. Mahir menggunakan MS Office ya. Jadi di sini dia lebih spesifik, mending saran gua Microsoft Office-nya apa aja gitu ya. Tapi dia udah nambahin SAP ya, yang mana ini biasa dipakai buat di accounting, ini bisa jadi nilai tambah, dan ini buat pajak ini menurut gua bisa jadi nilai tambah sih. Jadi bukan hanya cuma Microsoft Office, tapi dia bisa lebih dari itu, dan ini bagus. Kalau ngelihat dari sisi job desk ya 3-5 menurut gue sih masih oke ya, mungkin 2 boleh lah ditambahin lagi ya. Mengelola transaksi keuangan dan mengirimkan keluar masuk barang impor ya, ini sebenarnya cukup jelas ya, tapi kalau bisa dibikin itu tadi tuh pencapaian angkanya, atau mungkin satuan waktunya ya dalam bulanan tuh berapa transaksi misalnya, nah itu mungkin lebih menarik. Tapi kalau dalam konteks ini mungkin agak-agak terlalu riskan ya wes boleh deh. Terus ya dia tulis di ini satuan setiap hari begitu ya, masih oke sih kalau menurut gua. Berkolaborasi dengan petugas bea cukai untuk memastikan ya boleh sih, ini nggak apa-apa, ini menarik sih sebenarnya kalau kaitannya dengan tapi ini nggak terlalu berhubungan, tapi nggak masalah, memang itu pekerjaan dia ya, jadi nggak masalah sih ya. Secara keseluruhan sih gue oke sih sama CV ini sih sebenarnya. Ini peluangnya oke nih harusnya. Kalaupun memang ini belum rezeki ya, belum jodoh aja, tapi secara CV ini oke menurut gue sih. Lanjut. Nah, kita akan ini ada kembang-kembang ya, nggak masalah sih kalau gue ngeliat dia CV-nya sebenarnya minimalis ya, kembang-kembang dikit nggak ada masalah. Ini berapa lembar ya? Dia 1 lembar doang sih ya. Terlalu kosong sih menurut gua, terlalu tipis sih kontennya. Tapi kita coba lihat nih dari sisi kenampakan sekilas sih masih terlalu tipis ya. Apalagi dia ada beberapa project ya. Ada bahwa dia punya pengalaman kerja juga bahkan. Tapi coba kita lihat. Posisinya e-commerce spesialis. Nah, nih kalau udah ada judulnya, lebih baik langsung aja tulis nih di sini nih, e-commerce spesialis gitu kan. Terus apa lagi? Pendidikan. Oke, kalau dari sisi pendidikan nah, ini objektif ini mungkin sama dengan profil summary ya, tapi gue nggak merasa apa yang dicantumin ini bisa mendukung nih. Kalau CV yang kedua tadi menurut gue cukup solid sih, tapi kalau yang ini gue nggak begitu menyarankan. Kalau boleh diganti sih. To be successful professional ini kan ambisi pribadi si karyawan, bukannya nggak boleh ya, tapi menurut gue dalam konteks yang paling singkat, orang itu baca CV itu nggak sampai 1 menit nih untuk awal nih ya. Itu jangan terlalu yang personal banget, dalam arti ya cita-cita gua, mungkin itu bukan hal yang membantu untuk bisa memberikan pertimbangan. Lebih lihat skillnya, lebih lihat punya keterampilan mungkin di masa lalu, dia punya pengalaman apa begitu ya, itu mungkin lebih bisa menjual. To constantly learn and use every challenge, dan ini juga klaim lagi ya, every challenge dia siap begitu buat growth. Ini bagus ya, cuma belum tentu berguna kalau menurut gua sih. Nah, makanya
kita lebih baik bikin objektif ini yang bisa jawab langsung aja apa yang dibutuhkan ya. Kalau bicara willing to learn and adaptive, harusnya di sini dia bisa menjelaskan nih. Kan dia udah punya pengalaman magang nih, ya. Di sana dia itu magang itu seperti apa yang bisa menunjukkan bahwa dia itu memang learn and adaptive. Mungkin ya dalam 1 bulan dia bisa mengerjakan satu project tertentu yang hasilnya sudah bisa direcognize sama para seniornya misalnya. Nah, itu kan contoh. Jadi objektifnya bisa cerita. Pun dia baru cuma 1 lembar doang ya, setidaknya 2 lembar kan masih oke. Jadi bisa diceritain lebih spesifik gitu loh. Orang bisa langsung paham, oh ini memang dia punya willing to learn and adaptive-nya itu jelas gitu loh. Kemudian preferably experience in a digital industry online shop. Di sini memang nggak di sini minimum has 1 year working. Nah, tapi di sini ada fresh graduate nih. Oke deh, masih bisa. Dia mungkin memang belum punya pengalaman dari 1 tahun, tapi dia masih ya di sini ada pengalaman intern sih masih oke. Tapi internnya kita lihat social media account ya, create content to daily posting Instagram, write press release dan media monitoring. Oke. Nah, deep understanding of the e-commerce market. Nah, berarti harus orang yang benar-benar punya satu aktivitas yang terkait dengan e-commerce gitu. Nah, di objektif ini ya, makanya ini gue nggak sarankan, dia tidak menceritakan apa sih yang membuat gue tuh sangat terbiasa dengan e-commerce loh anaknya, ibarat gitu loh. Jadi dia bikin konten-konten yang terkaitan dengan aktivitas e-commerce begitu. Nah itu mungkin lebih bisa menjual begitu. Dan ini sebenarnya gue sangat menyayangkan ya, meskipun memang dia belum punya pengalaman kerja, tapi lebih baik experience-nya ditulis spesifik ya, internship experience gitu, mungkin biar lebih spesifik, karena kata-kata experience ini bisa langsung relate ya, oh dia udah pernah kerja. Tapi di sini memang dia jelasin ini intern ya, tapi menurut gue lebih baik kita bikin subjudul yang bisa langsung relate, oh ini orang ini posisi ini untuk melamar ini gitu maksudnya, atau oh orang ini punya pengalaman ini dan dia harusnya punya skill set ini dan ini begitu. Nah, ini yang gue sayangkan ya, setidaknya cobalah dibuat mungkin 5 lah ya, 3 sampai 5 poin sih menurut gue. Jadi membuat dengan satu line begini tuh kayak belum bisa menunjukkan sesuatu yang kuat gitu loh, bahwa dia aktivitasnya tuh intern Juli Agustus. Oke, dia intern mungkin cuma sekian bulan, tapi masa sih sekian bulan dia tidak melakukan hal yang lain begitu, maksud gue sih itu ya. Terus di sini dia punya pengalaman apa ya? Projectnya di sini adalah find sponsor. Kayaknya find sponsor. Apakah ini bisa ditunjukkan? Kalau dia mencari sponsor itu punya nilai korelasinya. Ini sebenarnya ya kemampuan dia menceritakan juga ya. Ini sayang banget bahwa di bagian volunteer and project ini dia cuma 1 kalimat ini doang, padahal find sponsor for event itu kan pasti melibatkan aktivitas negosiasi gitu loh. Gua nggak tahu gimana prosesnya, tapi intinya kan di sini excellent negotiation and time management. Nah, jadi sayang banget keterampilan yang mungkin dia pernah lakukan ya, syukur-syukur dia pernah dealing, ternyata waktu dia handle project bisa dealing partnership dengan ratusan atau mungkin ribuan ya, kita nggak tahu kan, namanya juga kira-kira ya. Kalau dia memang pernah melakukan partnership dan berhasil, itu harusnya bisa dipamerin di sini nih. Bahkan dia nulis objektif ya. Dia terbiasa bekerja dengan menegosiasikan terhadap sesuatu ketika bekerja atau mungkin menghandle project tertentu. Kayak project ini contohnya misalnya. Dia bisa menggait sponsorship misalnya. Ini kan hal yang bagus, tapi sayang banget tidak bisa dimaksimalkan. Nah, ini sama ya. Tips gue adalah buat yang belum pernah punya pengalaman kerja, tapi punya pengalaman volunteer and project, itu boleh-boleh aja. Kita jual juga sama, 3 sampai 5 poin gitu. Karena di sisi inilah kita bisa menjual bahwa kita tuh punya skill, kita punya pengalaman yang relate sama apa yang dibutuhkan di iklan lowongannya. Media PR ya, provide match result to journalist, foster good relation with journalist. Make some report result to the match. Coba kita lihat lagi nih. Able to operate Microsoft Office ya, especially PowerPoint dan Excel. Nah, setidaknya dia bisa jual di sini nih. Jadi ya
profil summary lah. Kenapa sih profil summary itu penting? Kalau menurut gua pentingnya adalah hampir semua orang itu nggak semua orang tuh suka baca. Ini kita fakta aja deh, nggak semua orang tuh suka baca. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu yang harus membaca, naluri orang secara psikologis akan cari gimana cara cepat supaya kita bisa dapat kesimpulan dari bacaan itu. Nah, makanya profil summary itu muncul untuk mensummarize apa yang memang sudah kita miliki dan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi kenapa ditaruhnya depan atas? Yaitu tadi tuh. Jadi orang nggak usah harus baca semua. Poin-poinnya sudah di cover sama si profil summary gitu. Jadi nggak sampai 1 menit kita bisa langsung ini oke nih orang gitu. Fluent English ya, bahasa Inggrisnya tadi sih di CV sih sudah semua berbahasa Inggris sih. Nah, jadi yang gue sayangkan adalah dari posisi ini adalah tidak dimaksimalkannya ini nih si bagian objektif ini. Ya mungkin nih objektif dia punya career goals ya, bagus tapi menurut gue belum berguna secara praktis ketika ya itu tadi tuh karena baca CV itu bisa cuma skimming aja gitu loh, cep gitu loh. Nah, makanya butuh yang spesifik langsung bisa mendeliver poinnya kita tuh seperti apa, sesuai apa enggak. Cek lagi di iklan omongannya. Itu ya. Nah, CV yang selanjutnya ada foto juga nggak masalah ya. Kita lihat dulu iklan omongannya. Nah, ini sama nih sebenarnya kayak yang ini kayak si CV nomor 2 ya kalau nggak salah ya. CV yang sebelumnya deh, sebelumnya lagi. Digital Sales Store ya. Mungkin dia temen kali ya, nge-play bareng. Atau mereka kompetitor. Seru sih, saling berkompetisi ya ternyata di reviewnya sama di sini ya. Semoga kalian dua lolos ya, bukan satu doang deh. Ini bagus nih. Gue sukanya langsung to the point gini loh. Fresh graduate, majoring a public relation, okay. Have experience in social media specialist in. Nah, jadi kalau syukur-syukur dia punya pengalaman berapa? Mungkin itu ya sayang banget ya. Di sini, nah, ya ini yang biasa perlu diketahuin. Jadi ketika dia nulis sesuatu, biasanya secara internal divalidasi, si HR akan melihat ke bawah nih. Misalnya tadi ya contoh ya. Saya punya pengalaman sosial media spesialis di perusahaan ini. Nah, terus dia akan nge-scroll ke bawah. Perusahaannya mana sih? Dia itu sebagai media spesialis. Oh iya kayaknya di situ. Nah, jadi bagusnya membuat profil summary yang bisa langsung solid adalah kita akan tergiring nih, para rekruter akan tergiring tanpa sengaja untuk langsung mengecek nih apakah kalimat yang di atas itu relate sama yang bawah gitu. Nah, jadi ada satu hal yang memaksa kita, tapi tanpa terpaksa kita harus membaca lebih jauh. Nah, itu tuh jagonya. Ini bagus CV ini. Nah, tapi ya memang masih ada, gua nggak sarankan ability work either with a team or individually. Ya, ini bagus kalimatnya, tapi lebih baik diceritakan gitu loh, bukan mengklaim ya. Kemudian English pasif. Kenapa harus ditulis pasif? Ketika iklan lowongannya ini adalah cari yang berfluent in English. Nah, di saat itu juga orang langsung, wah ini nggak oke. Nah, padahal tadi impresi gue udah bagus ya. Tapi ketika dia nulis pasif, langsung tiba-tiba ada semacam mental block. Wah, kayaknya dia masih pasif nih, nggak oke. Padahal ini CV udah bagus loh kalau menurut gue. Sayang banget. Jadi ketidakpedean ini ataupun yang ketidakmampuan, kalau tidak mampu lebih baik nggak usah nge-apply. Atau kalau memang mampu tapi nggak pede, nah pedenya itu yang harus dinilai, harus di-challenge begitu. Nah, jadi kalau memang nggak sesuai jangan di-apply, tapi kalau memang sesuai maka tulisnya dengan pede gitu loh. Nah, jadi jangan setengah-setengah juga. Kalau memang saran gue adalah lebih baik dihapus aja gitu loh. Karena kalau ngeliat dari sisi CV juga dia
menggunakan bahasa Inggris juga, orang kan akan secara sederhana akan mulai, oh dia biasa dengan bahasa Inggris. Setidaknya di CV-nya dia cukup solid dengan menggunakan bahasa Inggris begitu. Nah, nanti mungkin dalam konteks ini gue agak akan nilai dari kemampuan dia berbahasa Inggris, tapi setidaknya secara kenampakan dia menggunakan CV bahasa Inggris. Jadi sayang banget kalau dia melakukan tindakan impostor ya dengan menuliskan pasif ya. Lah, kalau seandainya langsung disimpulkan, waduh dia pasif, reject langsung. Sayang kan? Padahal ya gue balik lagi di sini dia terbiasa, dia mungkin pernah melakukan atau mungkin dia memang sangat lemah. Nah itu kita kan nggak tahu. Tapi yang ingin gue sampaikan di sini sekali lagi adalah kalau misalnya nggak yakin dengan bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu menjadi satu-satunya syarat mutlak dari iklan lowongan itu, ya nggak usah nge-apply. Tapi kalau memang mau nge-apply, ya udah jangan setengah-setengah, udah langsung aja tulis. Terlepas hasilnya kita memang dianggap nggak capable dengan bahasa Inggris, setidaknya udah nyoba kan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak tahu kemampuan bahasa Inggris yang dibutuhkan di sana tingkatnya seperti apa misalnya, dia kan dicoba dulu. Nah, makanya kan sekali lagi rugi kalau kita pesimis. Jadi coba aja dulu, ya kan. Experience work and project. Di sini nama projectnya dia belum pernah punya pengalaman kerja, tapi kalau di sini kan memang dia nggak ngutamain sih, masih oke. Tapi di sini nih ada salesmanship nih. Nah, ada hal yang di sini dia tidak menjual ini seperti yang kalau CV sebelumnya dia sudah punya pengalaman di salesman atau mungkin di sales store-nya dan itu cukup cukup menjadi nilai tambah ya dan ada sisi leadership. Tapi di CV yang ini kok gue tidak menemukan naga-naganya ke sana begitu ya. Nah ini jadi problem nih. Kalau dia memang pernah punya pengalaman ya leading leading project mungkin atau mungkin pernah leading organisasi, ceritain sekalian aja, malah lebih bagus, ya kan? Nah jadi di sisi itu gue kurang mendapatkan impresifnya nih di sisi salesman skillnya nih. Kalau memang dia nggak pernah jualan, ya setidaknya kalau di sini dia punya digital marketing skill nih. Kalau gitu ceritain dong digital marketing skillnya apa yang pernah dia lakukan, mungkin metode-metode apa yang pernah dia lakukan, atau tools-tools apa yang pernah dia gunakan atau dia kuasai begitu di bagian ini nih, sehingga orang bisa secara solid langsung tahu oh dia punya aktivitasnya, kalau nggak minimal salesnya ya marketingnya lah minimal gitu. Jadi lobby dan negosiasi ini juga ya perlu diceritakan juga di saat apa yang dia memang harus melakukan negonya gitu dan keberhasilan negonya apa. Kalau tadi misalnya dia bikin meskipun tadi nggak ditulis juga ya, tapi menurut gua kalau dia orang terbiasa dengan menghandle partnership, sponsorship, kalau dia pernah ada yang tembus, nah itu kan bisa jadi cerita success story gitu. Tapi di sini lobby dan negosiasinya seperti apa? Liaison officer mungkin bisa aja nego ya, tapi agak maksa. Tapi menurut gue masih bisa dicoba gitu loh. Kalau setidaknya ada kalimat di mana kita pernah berkomunikasi dengan orang dan kita bisa mempersuasi sehingga orang itu mau dengan apa yang kita inginkan. Nah, kan itu negosiasinya di situ gitu. Di situ sih yang menurut gue kayaknya kurang maksimal ya. Dan sekali lagi sangat disayangkan ya kalau kita tuh udah pernah punya pengalaman internship ya ceritain dong 3 sampai 5 apa yang sudah kita kerjakan, ada pencapaiannya, ada waktunya, ada angkanya ya kan. Sayang kan. Jadi CV ini secara format rapi bagus, tapi secara konten menurut gua masih kurang begitu, matchingannya masih kurang sih menurut gua. Tapi ya kalau seandainya bisa diperbaiki itu saran gue sih. Oke, apakah ini yang terakhir kayaknya? Gue nggak tahu. Kita lihat aja. Ini analis kesehatan ya. Oh dia nulis judulnya nih. Nah ini menarik nih. Meskipun kecil sih, tapi at least dia nulis lah ya. Tulis lebih gede lagi sih masih oke. Ini iklan lowongannya ya. Maksimum 26 tahun, GPA 2,75, akreditasi B, mau kerja shift. Ini buat yang bachelor deh. Oke, ini dia. Analis kesehatan. Oke.
Melakukan pengerjaan kalibrasi dan kontrol pada alat klinik. Kualifikasinya pendidikan minimal D3, memiliki STR aktif juga masih proses. Coba kita lihat dari sisi sarjana biologi. STR itu apa ya? Kayaknya buat farmasi ini. Ini sebenarnya sih menarik, tapi bagus. Tapi ya itu tadi ya, bagus tapi belum tentu relate dan berguna. Gue nggak tahu. Mungkin ini memang pencapaian dia yang menarik, tapi detail di sini sih nggak terlalu menjawab apa yang dibutuhkan. Karena lebih baik dia menjelaskan apakah dia terbiasa melakukan kalibrasi dan kontrol pada alat klinik gitu. Coba kita lihat, dia pernah punya hubungan pekerjaan dengan dunia perklinikan nggak? Belum. Nah, gue nggak tahu ya, sekali lagi kalau dia memang punya pengalaman terhadap dunia perkalibrasian dengan klinik gitu, itu akan sangat menjual sebenarnya. Ya, tapi kalau nggak punya, ini harus pengalaman nggak nih? Nah, ini fresh grade sih masih oke ya. Jadi di sini dia menulis dengan bagus di poin ini nih. Dia langsung to the point aja, sarjana biologi. Syukur-syukur kalau langsung aja pamerin nih IPK-nya 3,5. Sarjana biologi IPK 3,5. Jadi orang langsung, wah ini keren gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang klinik tadi, secara matching skillnya gua nggak melihat ya. Di sini dia punya berkaitan dengan perklinikan, analisis mikroskopis sperma domba. Bersedia bekerja shift dan lembur. Ini perlu nggak ditulisin? Kalau menurut gue perlu. Jadi kalau perlu di deskripsi singkat tulis bahwa saya memiliki kesiapan untuk bekerja secara shifting. Menurut gue nggak apa-apa, itu jadi nilai poin aja bahwa nilai tambah orang ini sudah sesuai dengan value yang dibutuhkan di perusahaan itu gitu loh. Jadi secara matching value-nya masuk gitu loh. Nah ini kalau dia punya pengalaman yang terkait dengan ini lebih bagus lagi. Tapi belum ada sih ya. Nah, tapi yang gue suka dari sisi CV, dia sangat detail ya, menyimpan uang pendaftaran program kerja di bank, yaitu kunjungan industri biologi sebanyak 750 per orang dan berhasil kumpul 150 orang. Jadi spesifik dan detail. Ini gue suka sih sebenarnya. Ya, jadi ada gambaran bahwa dia orang yang sangat rinci dan ya jelas juga yang dia kerjakan dengan angka yang dia capai begitu, dan menghandle 150 orang untuk bisa mengumpulkan 150 itu kan berarti kan dia melakukan satu fungsi komunikasi juga gitu loh. Nah, di sini gue bisa menilai. Nah, jadi enak sebenarnya ketika kita bicara kalau misalnya ada satuan angka dan waktunya. Ini layak dicontek nih yang kayak gini nih. Mengumpulkan satu pembayaran. Detail, tapi ya detailnya masih gambaran. Kayak karena memang ini pekerjaannya ya. Jadi gue nggak bisa menilai ini nggak perlu atau perlu, tapi ya memang itu pekerjaannya. Kalau memang pekerjaannya ya memang detail. Tapi kalau seandainya di sisi ini detailnya tuh harus yang detail yang relate gitu loh. Bisa aja pengalaman kerja kita ada yang nggak relate, tapi kalaupun ada yang relate itu dinaikin ke bagian profil summary-nya. Pernah jadi ketua panitia nih. Nah, ini ada nggak konteks leadership-nya nih? Nah, ini kalau gue baca sih banyak hal yang terkait dengan urusan klinik ya. Gue nggak tahu ya seberapa kedekatan
pekerjaan dia waktu di mungkin ya magang di LIPI itu berkaitan dengan di kliniknya, atau mungkin dia juga membantu dalam melakukan ya tadi itu tuh persiapan terkait dengan alat-alat di klinik ya khususnya. Dan satu hal yang mungkin jadi kekuatan dia di sini nih dari kata mengontrol stok nih. Ini butuh orang yang mungkin cukup detail ya, yang sangat-sangat rigid dalam mengelola sesuatu. Dan di CV ini sih gue bisa mendapatkan feel itu sih. Ini bagus ya. Cuma minus di sisi bicara tentang perklinikannya aja sih kalau menurut gue. Selebihnya sih masih bisa lah, masih oke gitu loh. Di organisasi dia juga oke ya, meskipun di situ di pengelolaannya nggak ada ketentuan khusus tentang leadership dan organisasi, tapi buat fresh grade ketika dia memang orang yang aktif berorganisasi ya, itu tuh pasti akan jadi nilai plus. Dan gak usah malu-malu untuk diceritakan tanpa harus nunggu ada iklan lowongannya nulis tentang itu apa enggak, karena itu menjadi nilai tambah. Banyak orang yang nggak punya pengalaman organisasi dan cukup menyesal, tapi buat yang udah punya pengalaman organisasi, ceritain aja, pamerin aja. Kalau perlu ini ketua panitia jangan cuma 1 poin nih, sampai 3 sampai 5. Jadi sebagai panitia dia udah ngelakuin apa saja gitu, itu bisa jadi nilai tambah banget. Dah, abis itu aja sih kayaknya ya kalau gitu. Buat teman-teman semua, thank you banget udah nonton. Gua nggak tahu ini streaming yang pertama, tapi semoga kalau ada lagi streaming yang lain ya kita akan streaming lagi deh. Pokoknya begitu ya. Thank you udah watching ya, udah nonton. Jangan lupa di support juga ya Gabutok. Gua nggak tahu ya sebenarnya streaming di IG atau di YouTube, tapi kayaknya IG dulu deh, kayaknya lebih 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 enak aja, lebih gampang. Oke, dadah. Ciao.